selamat malam teman-teman. Shalom, selamat berjumpa Shalom. lagi dengan kami di IG Live PA Online bareng Alkitab hari ini 16 Desember. Ya, Ya, dengan saya Yudo, dengan teman saya juga. ya, saya Roma dan kita yang akan memandu sebagai host dalam acara PA Online bareng Alkitab ini. Nah, malam hari ini juga kita sangat satu cara untuk kita bisa juga merayakan Natal ala Alkitab gitu ya. Makanya kita akan melihat nubuatan tentang suara orang yang berseru-seru. Jadi sepanjang satu bulan ini kita sudah banyak berbicara tentang nubuatannya, baik sekali. itu kelahiran Yesus, baik itu juga tunas Daud yang Daud. adil. Dan malam hari ini akan melihat satu lagi nubuatan tentang Yesus Kristus. Iya, kita akan membaca atau mengulik firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Oke, senang ya karena kedua teman kita juga sudah bergabung malam hari ini. Iya. Sekarang kita langsung kenalan aja dulu deh sama mereka ya. Nah, ini sudah ada Reno nih. Mungkin kita mau coba kenalan dulu sama Reno. Mungkin ada teman-teman Reno juga yang sudah bergabung ini. Bisa disapa-sapa. Silakan bisa perkenalan dulu. Ya, halo, selamat malam kakak semuanya. Ya, nama saya Reno. Saya mahasiswa Institut Injil Indonesia. Sekarang sedang menjalani praktek 1 tahun di YPPI di Studio Sentosa. Oke. Jadi kita juga akan kenalan juga dengan Resti. Tadi sudah dengan Reno. Sekarang dengan Resti. Silakan Resti. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Restiana. Sekarang saya sedang menempuh studi. Saya kuliah di STTIA Surabaya. Dan sekarang saya sudah semester 7. Terima kasih. Sorry. Tadi ada yang terpotong. Setelah dari STIA, tadi kamu bilang apa? Oh, sekarang saya sudah semester 7, Kak. Oke, sudah semester 7 ya, dari STIA dan juga dari I3. Oke. Ya, bagi yang pertama kali bergabung, kita ini ada di dalam acara Instagram Live PA Online bareng seri Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab atau PA yang kita lakukan melalui Instagram melalui metode SABDA untuk menggali pasal-pasal yang terkenal, yang top ya, yang kita sebut dengan cara pandang yang baru dan juga dilakukan seperti ini ya, digital gitu ya. Nah, dalam penggalian ini kita memakai satu metode untuk belajar Alkitab supaya penggalian kita tidak liar, teman-teman gitu ya. Kita pakai metode namanya metode SABDA. Itu simak, analisa, belajar, diskusi dan juga aplikasi. Jadi ini metode yang dipakai untuk kita bisa menggali bukan hanya nggak liar, tapi juga kita bisa menggali sebanyak mungkin kekayaan dari Alkitab yang kita baca. Jadi itu teman-teman bisa praktekkan juga bersama teman di malam hari ini. Ya. Oke, nah kita akan mulai dengan langkah 0 dulu ya sebelum masuk langkah simak. Langkah 0-nya itu adalah langkah berdoa. Mari kita bersama-sama memulai hari ini dalam doa. Ya, Kak Yudo akan memimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk belajar firman Tuhan dengan platform yang Tuhan sediakan, teknologi yang Tuhan sediakan, dan juga waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan dan juga bertumbuh dalam kerohanian kami. Kami berdoa Tuhan untuk kedua guest kami, Kak Resti maupun Kak Reno, kami juga bersama dengan teman-teman yang menonton dari berbagai tempat di Indonesia. Tuhan jaga kami, tolong kami supaya malam hari ini tidak satu pun dari firman Tuhan yang dicuri oleh setan sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon perlindungan, kami mohon penjagaan, dan juga terlebih lagi kami mohon supaya Roh Kudus membuka mata hati dan juga pikiran kami bagi firman Tuhan. Puji nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita membaca sebagai awal untuk kita bisa menggali, kita akan overview sedikit, mungkin teman-teman yang di rumah juga sudah pernah belajar kitab Yesaya gitu ya. Kita akan melihat bagaimana latar belakang Yesaya, khususnya situasi sosial dan politik ketika saat itu terjadi sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel gitu ya. Jadi kalau kita belajar Yesaya ini adalah hidup di zaman ketika Raja Ahaz sampai Raja Hizkia juga memerintah, dan ketika Yesaya di sana hidup, dia menyatakan banyak nubuat terkait bagaimana bangsa Israel dan juga kedatangan Mesias gitu ya.
Dan situasi yang terjadi saat itu sangat menakutkan sekali dan sangat mengkhawatirkan sekali karena keadaan bangsa Israel yang sangat terjerumus di dalam dosa. Satu sisi juga mereka kena hukuman, ya, siap-siap kena hukuman dari Tuhan karena bangsa Asyur, habis itu bangsa Babel juga akan menghancurkan mereka dengan satu pemusnahan yang besar-besaran. Sehingga saat itu terjadi krisis yang sangat besar sekali bagi bangsa Israel, baik secara politik maupun kerohanian akibat kebobolan atau dosa mereka. Ya, itu sekali. Nggak cuma tentang penghakiman, atau juga tentang pengharapan yang disebutkan dalam nubuat-nubuat Yesaya. Yesaya 40 termasuk dalam Deuteronomi Yesaya atau Yesaya bagian kedua. Yaitu nanti ini bagian-bagian yang akan dibaca atau dibacakan ketika bangsa Israel masuk dalam pembuangan. Jadi sebelum Tuhan menaruh mereka dalam pembuangan, Tuhan sudah menyiapkan firman Tuhan supaya mereka bisa berpegang pada firman Tuhan itu dan mereka melihat harapan ke depan tentang bagaimana Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, untuk Yesaya 40 sendiri ini juga tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang akan datang, tapi juga tentang satu budaya, yaitu budaya mempersiapkan jalan. Nanti teman-teman juga akan lihat nanti bagaimana firman Tuhan juga bilang bahwa ketika raja akan datang gitu ya, ada pembuka jalannya, ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan supaya raja itu datang dengan mulus gitu ya, seperti jalan yang diperbaiki, rute-rute lama yang dibuat kembali, kemudian dibersihkan jalan itu supaya ketika raja itu datang semuanya itu bisa berjalan lancar. Ya nggak cuma saat itu ya, saat kita sekarang juga ketika mau pimpin datang gitu ya, jalan-jalannya diberesin semua dulu, dibenerin, diaspal gitu ya, supaya apa? Supaya ketika raja itu datang mereka bisa melihat dan menjelajahi tempat mereka itu dengan leluasa gitu. Nah ini kita akan lihat bersama-sama di Yesaya 40 ini. Iya. Nah, kalau silakan. Ya, kalau kita belajar dari Yesaya 40 nanti secara gamblang akan dibahas oleh Resti dan juga Reno ya, tetapi secara umum kita melihat ini satu berita pemulihan dan juga penghiburan bagi bangsa Israel. Yesaya 39 menjelaskan tentang penghukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel 150 tahun setelah Yesaya mati nantinya gitu ya. Tahun 500-an mereka akan dibuang. Tetapi baru ayat pasal sebelumnya dijelaskan, pasal 40 ini Yesaya membilang bahwa akan ada pemulihan yang terjadi bagi bangsa Israel. Meskipun Allah menghukum berkali-kali, tetapi Allah tetap setia. Ini betapa kerennya Allah yang kita lihat di sini. Karena dia langsung berjanji bahwa Israel akan mengalami yang namanya pengampunan dan pemulihan secara massal bagi orang-orang Israel yang keluar dari tanah pembuangan. Nah, bagian berikut yang akan kita gali bersama-sama dari Resti dan juga Reno. Nanti kita akan belajar ayat-ayatnya ya. Sekarang kita akan baca dulu ayat 1 sampai 11. Nanti Resti bisa baca ayat 1 sampai 5, Reno baca ayat 6 sampai 11. Bergantian. Silakan teman-teman di rumah juga bisa memperhatikan ayat-ayatnya. Silakan dari Resti. Di bawah perikop berita kelepasan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Sampai ayat 5. Hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat yang ke-6, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu.
Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Amin. Ya, demikian juga jauhnya pembacaan kita dari 11 ayat yang kita pelajari malam hari ini. Maka kita akan masuk di langkah yang pertama, yaitu langkah simak ya. Ini membaca dengan teliti. Setelah Residen Reno juga sudah membaca, kita akan simak satu persatu ayatnya. Nah, bagian yang pertama dulu, menurut ayat 1 dan ayat 2, berita apa yang disampaikan Yesaya kepada umat Israel yang sedang dalam krisis besar saat itu? Kalau kita lihat 2 ayat pertama ini. Silakan, bisa dari Reno dulu. Ya, baik. Melihat bahwa di ayat yang 1 ada pesan atau pesan utama dari apa yang Allah sampaikan kepada Yesaya, yaitu hiburkanlah umatku. Nah, tentu ada suatu kayak penderitaan, makanya Tuhan menyampaikan pesan ini kepada umatnya melalui Yesaya itu untuk hiburkanlah umatku. Lalu di ayat yang kedua ada 2 pesan yang saya dapat juga, ada 2 inti, yaitu Tuhan mau menyampaikan bahwa perhambaan umat Israel ini sudah berakhir. Lalu yang kedua adalah kesalahannya telah diampuni sebab umat Israel telah menjalani hukumannya. Oke, ya, jadi ada beberapa bagian di sini yang ingin disampaikan ya Yesaya kepada Israel yang saat itu sebenarnya belum masuk ke tanah pembuangan, tapi berita ini sudah muncul gitu ya. Hiburkanlah, bukan hanya sekali tetapi 2 kali gitu ya. Artinya ada penekanan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada umatnya, dan dikatakan hukumannya yang 2 kali lipat. Ini apa nih artinya 2 kali lipat, Kak Yudo? Iya, 2 kali lipat ini bisa berarti bahwa pembuangan itu 2 kali lebih gitu ya. Jadi ada kita tahu pembuangan Babel itu nggak cuma sekali sebenarnya gitu. Jadi ada yang tinggal pun itu dihancurkan juga. Gitu. Nah itu mungkin kayak semacam benar-benar penghukuman yang tandas gitu ya. Kemurkaan Tuhan itu benar-benar ditanamkan sama mereka gitu. Tapi di sini saya juga ngelihat nih ada kata tenangkanlah hati Yerusalem gitu. Jadi ketika mereka dihukum, mereka sudah menerima hukuman, mereka hancur, mereka bisa melihat kuasa Tuhan tuh benar-benar nyata nanti gitu. Mereka juga ditenangkan bahwa ini bukan lagi berita tentang penghukuman, bukan lagi berita tentang kerusakan gitu ya atau penghancuran, tapi kayak tadi Kak Reno bilang itu berita tentang penghiburan gitu, berita yang menenangkan hati mereka. Dan juga berakhirnya hukuman yang selama ini mereka terima gitu, mereka derita gitu. Iya, jadi ada penghiburan, pengampunan, dan juga pembebasan ya untuk memastikan bahwa apa yang Allah janjikan terjadi gitu ya. Dia setia menjaga firman-Nya dan dia juga setia menggenapinya, dan kasih karunia-Nya sangat memberikan pemulihan bagi Israel. Nah, suara orang yang berseru-seru memerintahkan umat Israel untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa saja yang harus mereka lakukan? Silakan dari Resti bisa ya, dari ayat 3 sampai ayat 5. Oke, setelah kita membaca tadi dari ayat 3 hingga ayat yang kelima, yang terdapat dalam bagian ini merupakan suatu panggilan untuk melakukan kewajiban yang untuknya kita dipanggil, yaitu membuat persiapan bagi Kristus untuk masuk ke dalam diri kita. Roh itu ada dalam keadaan yang siap dan membuat hati kita bisa untuk menerima Kristus dan Injilnya itu sendiri. Dan dikatakan bahwa persiapkanlah jalanmu untuk Tuhan, siapkan diri baginya dan menghancurkan sesuatu yang menjadi penghalang bagi Dia untuk masuk ke dalam hati kita, dan biarlah kita itu memiliki hati yang boleh menjadi ruang yang telah yang siap, harus mempersiapkan hati untuk diratakan oleh kasih karunia daripada Tuhan gitu. Orang-orang yang terhalang oleh yang diberikan sebagai suatu gambaran gunung maupun lembah, bukit yang harus diratakan itu merupakan suatu keangkuhan atau yang melanggar perintah daripada Allah ketika umat-umat Israel itu melakukan. Resti. Halo? Halo Resti, kamu dengar suara kita?
Dengar, Kak. Oke, bisa dimatikan dulu video kamu? Ya, mungkin bisa menolong untuk audionya. Oke, suaranya sangat macet sekali. Ya. Jadi kita nggak jelas kamu bilang apa. Ya, bisa diulangi ya? Oh, dari awal ya, Kak? Iya, singkat aja. Oke. Setelah kita membaca ayat dari 3 sampai 5 tadi ini, kita mendapatkan dalam bagian ini merupakan panggilan untuk melakukan kewajiban yang untuknya kita dipanggil, yaitu membuat persiapan di dalam diri kita, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Siapkan dirimu baginya dan hancurkan segala sesuatu yang menjadi penghalang. Di dalam ayat ini diberikan suatu gambaran tentang gunung, bukit, dan lembah yang harus ditutup, yang harus diratakan. Dalam bagian ini, biarlah hati itu boleh menjadi ruang yang siap untuk menerima Dia ketika mempersiapkan hati untuk diratakan oleh kasih karunia ilahi. Orang-orang yang terhalang yang berada dalam segala kesusahan dan tawar hati, itulah yang disebut sebagai lembah-lembah yang harus ditutupi. Seperti bangsa Israel, memang dalam bagian ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai apa yang dilakukan oleh Israel, tapi kita tahu dalam kitab-kitab sebelumnya bahwa bangsa Israel itu sangat melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Allah. Iya. Tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, persiapkan di padang gurun jalan raya bagi Tuhan. Kemudian luruskan jalan di padang berantara. Menutup setiap lembah, meratakan setiap gunung dan bukit. Ya, jadi yang apa namanya, cekung diisi, yang cembung diratakan gitu kan. Kemudian tanah yang belekak-lekuk itu menjadi dataran. Betul sekali. Tadi yang disampaikan oleh Kak Resti, itu mungkin kayak tadi kita sampaikan ya di overview ya. Untuk menyambut datangnya seorang raja, ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Ini kayak kalau di zaman dulu tuh kayak herald gitu ya. Ada orang yang sebagai apa namanya, koridornya buat para raja untuk menyiapkan ketika dia mau sampai ke satu tempat itu harus menyiapkan jalan dan juga prosesi supaya raja itu bisa sampai ke tempat mereka itu dengan aman, dengan nyaman, tapi juga tempat mereka itu juga bisa diubah untuk keperluan sang raja. Ya, kita akan lihat di bagian berikutnya. Mengapa Yesaya seakan enggan melakukan apa yang dikatakan oleh suara yang berseru-seru tadi? Ini dilihat dari ayat 6 sampai ayat 7. Silakan, bisa ke Reno. Iya. Baik, saya melihat ini sebagai apa ya? Seperti suara yang bergantian begitu. Satu suara berkata berserulah, lalu suara yang lain mengatakan seperti mungkin ketidaktahuan begitu ya. Apa yang harus kuserukan? Lalu di kelanjutannya dibilang bahwa suatu metafora tentang manusia, metafora manusia lebih tepatnya umat manusia, suatu gambaran tentang manusia. Manusia itu sebenarnya seperti rumput begitu, rumput di padang, seperti rumput dan semarannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan nafasnya. Yang artinya bahwa sesaat gitu. Manusia itu fana, manusia itu sementara, dan manusia itu bisa dikatakan juga lemah begitu. Jadi mungkin di ayat 6 sampai ayat 7 ini penulis lebih ingin menyatakan bahwa metafora tentang bukan penulis lebih tepatnya, suara yang pertama itu ingin kasih tahu untuk menyadarkan begitu, menyadarkan kepada manusia atau lebih tepatnya waktu itu umat Israel untuk sadar diri bahwa kalian itu sama seperti rumput, seperti bunga di padang yang sementara saja. Oke, ya jadi ini satu analogi ya, kalau tadi Reno bilang pakai metafora gitu ya, dan ini bukan cuma sekali dikatakannya rumput menjadi kering, bunga layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya gitu ya, rasanya tidak ada apa-apanya. Ketika Tuhan bilang habislah semua manusia gitu ya, dan itu membuat kemungkinan penulis atau Yesaya di sini ragu karena berdasarkan kesadarannya itulah siapa manusia di hadapan Tuhan yang tadi ini udah jelaskan fana, rapuh, dan juga penghakiman dari Tuhan juga seringkali
terjadi karena Tuhan, umat Tuhan menyakiti hati Tuhan, yang sulit bertobat, ya, yang sombong. Tadi kita sempat ngobrol, Israel itu S-nya sombong gitu ya, yang sombong dengan Tuhan gitu ya. Tetapi ketika Yesaya bilang ada solusi gitu ya, dari keterbatasan manusia akan tetap ada yang abadi. Itulah di ayat berikutnya. Oke. Ya, ini di pertanyaan berikutnya untuk Kak Resti ya. Kalau tadi tentang rumput dan manusia, sekarang bagaimanakah karakter Allah yang akan datang itu dijelaskan dalam ayat 9 dan juga 10. Oh, sorry. Sorry, kelewatan. Ya, dengan apakah rumput atau bunga dikontraskan atau dibandingkan? Ya, silakan Kak Resti. Ini sama seperti, ini berkesinambungan seperti jawaban dari Kareno tadi. Jika kita melihat di ayat yang ke-8, kalimat pertama itu rumput menjadi kering. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, menggambarkan suatu kefanaan manusia dan semua yang ada di dunia ini. Rumput dan bunga memang melambangkan suatu keindahan atau berharga di dunia ini, tapi semuanya itu bersifat sementara. Begitu juga dengan manusia, dengan bangsa Israel yang tidak sama sekali memiliki kekuatan di dalam diri mereka sendiri untuk membebaskan diri. Manusia itu hanyalah sementara. Ini merupakan suatu pengingat bahwa kehidupan manusia di dunia ini singkat dan rentan sekali terhadap perubahan gitu. Sedangkan jika kita melihat di dalam kalimat yang kedua, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya, memberikan suatu penegasan mengenai kekekalan daripada firman Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan ini mencakup janji tentang kehendak Tuhan dan bahkan rencananya yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan manusia. Di dalam konteks pembuangan Israel ini merupakan adalah penguatan bahwa ada janji pemulihan daripada Tuhan yang pasti. Terima kasih Kak Resti, ya setuju sekali dengan jawabannya. Tadi memang sudah disampaikan ya. Dan jadi ketika dengar itu kayak ingat Tuhan Yesus ngomong seperti apakah manusia itu gitu ya. Kayak bunga yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api gitu ya. Jadi yang secepat itu ya, serapuh itu gitu manusia dibandingkan dengan kayak tadi firman Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Iya, jadi satu-satunya memang sumber pemulihan mereka kembali lagi kepada firman yang berasal daripada Tuhan yang tidak akan pernah sirna dan dikontraskan dengan manusia yang sangat rapuh gitu ya. Nah, bagaimana karakter Allah yang akan datang itu dijelaskan dalam ayat 9 sampai ayat 10. Silakan Reno. Baik. Jadi karakter Allah yang dijelaskan pada ayat 9 dan ayat 10 ini ada beberapa yang saya lihat, yaitu yang pertama di ayat yang ke-9 di akhir ketika Sion dan Yerusalem diperintahkan untuk membawa kabar baik gitu kan, untuk menyuarakan, menyerukan tentang kabar baik tersebut, di akhir dibilang bahwa katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu, menegaskan bahwa memang apa yang disampaikan atau kabar baik tersebut adalah Allah itu sendiri. Lalu di ayat yang 10 ini menjelaskan tentang karakter Allah, yaitu lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan. Tentu yang pertama ia kuat, karena pada saat itu bangsa Israel diancam begitu, ancaman untuk dibuang, ancaman terhadap akan adanya pembuangan di masa yang akan datang. Lalu diyakinkan lagi dengan tangan Tuhan itu sendiri, ia berkuasa. Selain kuat, tangannya juga ada kuasa. Lalu di kalimat selanjutnya, lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Itu menandakan bahwa betapa si yang akan datang ini, Tuhan ini dekat sekali dengan umatnya, dekat sekali dengan umat kesayangannya itu. Ya. Oke, jadi ada banyak karakter Allah sebenarnya ya dari dua ayat ini yang sudah ditunjukkan bagaimana Allah itu yang kuat, Allah itu yang berkuasa. Bahkan ketika dia bilang di ayat yang ke-9 itu ya, lihat, ayat 10 juga lihat gitu ya. Berkali-kali dikatakan kata lihat di sini untuk menjelaskan bahwa ini pembuktiannya gitu ya, bahwa Allah yang di sini itu berbeda dengan manusia yang tadi rapuh, tetapi Allah di sini
tangannya pun berkuasa, bahkan dikatakan dia juga akan menyediakan upah bagi mereka dan ganjaran juga tetap akan ada di hadapannya gitu ya. Jadi ini satu atau mungkin bukan hanya satu tapi berbagai karakter Allah yang sempurna gitu bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Iya. Tadi yang tangannya berkuasa itu kayak melambangkan pemerintahan sebenarnya ya. Dia memiliki kuasa, memiliki otoritas dalam tangannya, kedaulatan dalam tangannya, sehingga dia bisa memerintah orang-orang yang dia bawa bersama dengan dia. Jadi kayak misalnya kita ingat Musa, kita ingat Abraham, kita ingat orang-orang yang zaman dahulu, mereka punya orang-orang yang diperoleh oleh mereka ketika mereka dalam perjalanan. Orang entah itu budak, orang yang diselamatkan, orang yang lahir dalam rumah tangganya dia. Nah, itu adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan ini ketika dia datang di ayat yang ke-10. Iya. Oke, nah di ayat yang ke-11, mengapa Allah yang akan datang itu digambarkan sebagai seorang gembala? Silakan dari Resti. Oke, jika kita melihat di dalam ayat 11 ini dikatakan bahwa seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya. Di sini memberikan suatu gambaran tentang perlindungan Allah sebagai gembala yang melindungi kawanan ternaknya dari bahaya. Seperti seorang gembala memimpin kawanan ternaknya ke padang rumput, memberikan suatu perawatan dan mengasihi ternaknya, memiliki hubungan yang erat dengan ternak-ternaknya. Dan jika kita melihat sering diberikan ilustrasi mengenai ketika seorang gembala menjadi gembala atas domba-dombanya, kemudian dia tidak akan mengenal yang lain selain daripada gembalanya. Dalam hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Allah itu adalah gembala yang baik, gembala yang akan melindungi setiap umatnya dari bahaya, yang memberikan suatu pembebasan di mana anak-anak dombanya akan dipangku dan induk-induk dombanya dituntun dengan hati-hati dari bahaya. Dalam hal ini kita dapat pahami bahwa hanya di dalam Allah saja ada perlindungan yang teguh. Oke, ya, simbolisme tentang gembala ini memang sangat banyak, kaya dan sekali ya. Di Mazmur banyak juga dikatakan ya bagaimana gembala itu menyimpulkan tentang kasih dan kelembutan dari Allah, dan juga menunjukkan perhatian dan pemeliharaannya. Saya suka di satu versi AYT dikatakan dia akan mengumpulkan anak domba dengan lengannya dan membawa mereka di dadanya gitu ya. Kalau di versi tertentu kan di pangku gitu ya, di dadanya itu beneran di sini gitu ya. Jadi kayak jadi kayak beneran kayak anaknya gitu lah. Bagaimana gembala ini sangat peduli dan memperhatikan anak-anak dombanya gitu ya, dan menjaganya. Tadi Resti sudah jelaskan dari mara bahaya dan memimpinnya tetap di jalan yang benar. Oke. Nah, kita akan coba lihat, tapi mungkin teman-teman di rumah bisa banget loh untuk komen. Iya, masih sepi banget ini. Silakan teman-teman sambil mengikuti kita menggali ayat 40 ini. Teman-teman juga boleh dong kita sharing tentang apa yang sudah disampaikan tadi gitu, bagaimana teman-teman juga melihat ya Tuhan itu seperti apa sih di ayat yang tadi itu ya. Ya, kita coba bagian penelitian ya, bagian analisa lebih lanjut. Belajar dari tradisi kuno tentang mempersiapkan jalan bagi kedatangan seorang raja. Siapakah raja yang akan datang yang dimaksudkan oleh Yesaya ini? Kalau bisa dilihat dari ayat 8 sampai ayat 11. Silakan bisa ke Reno. Ya, tentu jawabannya tentu Yesus ya. Mengapa? Kalau ditanya kenapa Yesus gitu ya, ada beberapa bukti yang mungkin bisa saya bagikan begitu ya, yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Jadi misalkan kita melihat dari ayat yang 8 dan juga ayat yang ke-9. Di situ ada dua kalimat yang saya garis bawahi, yaitu ayat 8 ketika mengkontraskan manusia yang sebagai rumput dan juga firman Allah, dikatakan firman Allah itu tetap dan untuk selama-lamanya. Lalu saya juga melihat di ayat yang ke-9 itu ada itu Allahmu, firman dan juga Allah. Kalau misalkan kita melihat dari seluruh Alkitab begitu ya, saya tertarik dengan dua kalimat itu, firman Allah dan juga itu Allahmu. Itu sama seperti apa yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, firman
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksudkan di kitab di Injil Yohanes? Tentunya Yesus. Lalu di ayat yang ke-10 dibilang bahwa lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Di kalimat selanjutnya, lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, ini juga ada di dalam Perjanjian Baru, tepatnya ada di dalam kitab Wahyu. Saya melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang 12, jelas mengatakan bahwa bahkan Yesus sendiri bilang bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Ini sama seperti apa yang disampaikan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-10. Lalu juga yang mungkin familiar sekali, yang sering kita dengar juga di ayat yang 11. Digambarkan sebagai seorang gembala. Yesus sendiri juga mengatakannya di dalam Yohanes 11 bahwa aku adalah gembala yang baik. Begitu. Jadi ketika ditanya siapakah menurut tradisi kuno, siapa yang raja yang akan datang yang dimaksudkan oleh Yesaya ini, ya saya bisa mengatakan ini adalah Yesus. Oke, jadi penggenapannya memang berfokus kepada pribadi yang reinkarnasi ya oleh Yesus Kristus gitu ya. Dan kita bisa tadi lihat dari bukti-bukti yang sudah dipaparkan banyak sekali oleh Rene ya, entah itu di Injil ataupun mungkin dari kitab Wahyu tadi yang dijelaskan gitu ya. Betapa firman Tuhan ternyata kaya sekali ya ketika dia digenapi. Ketika firman Tuhan digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja, meskipun versinya beda ya, seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Israel, karena mereka berharap Raja yang lahir itu harusnya nggak gini gitu ya. Tetapi memang dia Raja yang berbeda, dia datang dengan kelembutan, dengan kesederhanaan, dan dengan satu visi atau tujuan untuk menyelamatkan semua bangsa. Iya, tapi di yang tadi aku sambil baca ini tadi, itu nggak ada satupun kayak metafora tentang nubuatan sebelumnya, kayak dulu kan tunas Daud atau apa namanya menyebutkan tentang Yesus gitu. Jadi ini benar-benar ditunjukkan bahwa yang akan datang itu adalah Tuhan sendiri gitu kan. Tuhan sendiri dan dia menjadi raja gitu. Tapi tadi aku setuju dengan Kak Reno gitu. Ketika itu diwujudkan dalam perjanjian baru nanti ke depannya, orang nggak akan menduga gitu bahwa yang datang itu adalah pribadi Yesus Kristus gitu. Jadi itu semakin menunjukkan bahwa ketika kita baca ya, kita baca perjanjian lama, ketika kita baca perjanjian baru, kita bisa melihat kayak satu garis merah yang menyambungkan buat ini betul sekali gitu. Jadi memang Yesus adalah Allah. Bagaimana? Ya karena dia sudah dinubuatkan begini. Nah itu buat aku kayak tadi pas baca ini, wow, ini satu pengalaman atau pengertian yang baru yang aku dapat ketika kita baca ini tadi. Karena kalau kita melihat nubuatan memang sifatnya itu bukan hanya sekali gitu ya, tapi berlapis-lapis, bahkan bukan kadang sekali gitu ya. Jadi ketika ini Yesaya menubuatkan tentang ini, bisa aja terjadi pemulihan yang akan dialami oleh bangsa Israel, dan raja itu adalah Tuhan sendiri, karena memang kata yang dipakai di sana juga YHWH gitu ya. Jadi itu adalah Allah sendiri yang membawa mereka pemulihan gitu, keluar dari bangsa tanah pembuangan. Tetapi penggenapan gandanya ketika Yesus lahir dan nanti ada di perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus. Bahkan Raja kekal yang nanti lapisan terakhirnya ketika kedatangan Kristus yang kedua kali gitu. Jadi berlapis-lapis, bukan hanya sekali aja nubuatan dari perjanjian lama, biasanya ganda atau mungkin lebih gitu ya. Ya kita harus bisa, meskipun agak sulit untuk melihat penggenapannya atau nubuatan ini, tapi memang kita harus belajar juga. Nah, Yesaya juga menubuatkan tentang orang yang berseru-seru, persiapkanlah jalan. Siapakah orang yang dimaksud? Dari Matius 3, dari Markus, dari Lukas? Silakan, dari Resti. Halo, Resti? Bisa dihidupkan suaranya? Oke, sorry. Iya, oke, silakan. Yang dimaksudkan tentang orang yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang dimaksud dalam bagian ini sesuai dengan beberapa ayat yang dicantumkan, Matius 3 ayat 3, Markus 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ini. Di sini
Halo? Di dalam Injil ini menyebut Yohanes Pembaptis sebagai suara yang dimaksudkan dalam perbuatan Yesaya yang telah kita baca tadi, di mana Yohanes Pembaptis ini diutus untuk mempersiapkan hati bagi setiap umat, di dalam mempersiapkan hati mereka untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, merupakan suatu penggenapan terhadap seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini merupakan seorang nabi yang mempersiapkan hati setiap umat melalui pemberitaan tentang pertobatan, bagaimana dia menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan menekankan suatu kebutuhan bahwa manusia membutuhkan pertobatan serta menerima pengampunan dosa yang akan dinyatakan melalui kehadiran daripada Mesias atau Yesus Kristus. Iya, oke ya, jadi jelas. Ini satu nubuatan terkait Yohanes Pembaptis sebagai awal untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita tahu dia adalah orang yang luar biasa gitu ya, dipakai oleh Tuhan juga ketika Yesus nanti juga dibaptis gitu ya oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan gitu ya. Jadi dia menyuruhkan sekali pertobatan gitu ya. Ayat yang sangat terkenal kan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Di sini banyak Yohanes Pembaptis menyerukan tentang kerajaan Allah yang sudah dekat dan harus mempersiapkan diri dengan bertobat dan juga mengarahkan diri kepada Sang Mesias yang sudah datang. Iya, betul sekali. Jadi di Matius pun tadi disebutkan juga ya, Matius itu kan ditulis untuk orang-orang Ibrani gitu kan ya. Makanya Matius bilang inilah dia yang dimaksud gitu ketika Yesaya berkata ada orang berseru-seru di padang gurunnya. Ini menurut aku juga satu persiapan dari Tuhan untuk bukan hanya kayak tadi, bukan hanya nubuatan tentang orang yang akan membawa pertobatan bagi bangsa Israel saat mereka keluar dari Babel, pembuangan, tapi juga ketika mereka akan menyambut gitu ya, menyambut Sang Juru Selamat yang datang kepada mereka untuk tidak hanya mempertobatkan mereka, tapi juga menolong mereka untuk hidup dalam kerajaan Allah. Ini yang aku tadi ketika baca, wow, itu jauh sekali itu, tahunnya berapa ratus tahun, 700 tahun. Iya, 700 tahun buat dipelihara gitu oleh Tuhan. Iya. Nah, kita akan coba masuk ke langkah berikutnya ya, yaitu belajar. Silakan teman-teman bisa bagikan pelajarannya. Mempersiapkan atau meluruskan jalan seperti meratakan lembah, mendatarkan gunung, meluruskan jalan adalah metafora rohani yang menggambarkan hambatan rohani. Ya, hambatan rohani apa saja yang dimiliki umat Israel saat itu? Silakan bisa dijelaskan oleh Reno. Iya, saya membayangkan ketika bangsa Israel pada saat itu setelah mendapat mendapat bukan ancaman sih, lebih tepatnya apa yang dikatakan Yesaya kepada Raja Hizkia bahwa nanti suatu saat akan ada wangsanya ketika bangsa Babel akan datang dan menyerang kalian begitu, menyerang kamu semua. Tentu pada saat itu bangsa Israel sedang dalam ketakutan. Yesaya adalah seorang nabi besar yang dilihat tentunya oleh umat Israel pada saat itu dan menyatakan atau menyuruhkan suatu nubuatan tentang hari yang akan menyengsarakan begitu ya, hari yang kami menyengsarakan. Tentu mereka dalam ketakutan. Saya bayangkan juga betapa mereka tentu hidup dengan tidak tenang begitu ya. Dan saya juga melihat beberapa jika memang ini ayat ini perikop ini ditulis ketika sebelum gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa perikop ini juga tuliskan atau disampaikan ketika sedang dalam pembuangan begitu ya. Ketika dalam pembuangan, hambatan rohani yang paling dirasakan oleh umat Israel tentunya mereka susah dalam berdoa, susah dalam beribadah karena mereka jauh dari bait suci itu sendiri. Mereka dalam tekanan, dalam penjajahan, juga itu tadi susah untuk datang ke bait suci karena jarak yang jauh dari tempat asal dari Yerusalem di tempat pembuangan itu. Jadi sebagai seorang jajahan begitu ya dan jauh dari Tuhan, apa yang kita rasakan tentu betapa menyengsarakannya. Itu yang dihadapi.
Iya, itu tadi juga yang di awal-awal tadi sempat disampaikan oleh Kak Resti ya. Itu lembah sih sebenarnya. Jadi mereka ketika mereka dibuang, mereka masuk dalam pembuangan, mereka jauh dari Yerusalem, mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan, mereka berada dalam lembah gitu. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah kita akan dihukum selama-lamanya gitu ya? Apakah benar-benar kita tidak akan dapat tempat lagi di mata Tuhan? Itulah lembah yang tadi dibilang ya, itu membuat orang tidak percaya lagi sama Tuhan gitu. Nah, itu lembah harus ditimbun, makanya tadi dibilang kan, lembah harus ditimbun. Kemudian tadi gunung juga ya, ada gunung Praraja, Hizkia dan juga raja-raja lainnya yang mereka menaruh kepercayaannya pada Tuhan, tapi yang plus gitu ya. Kayak ada raja yang dia mencoba, karena tadi Yehuda itu ada di tengah-tengah, Babel, Mesir, Asyur gitu ya. Dia mencari pertolongan bukan pada Tuhan tapi pada Mesir gitu. Makanya itu yang kesombongan manusia atau pandangan manusia tertinggi itu bukan Allah gitu. Itu juga harus dikepras habis supaya Tuhan bisa lewat gitu ya. Jalan yang berliku juga bengkok hatinya, bengkok cara pikirnya. Yang kita tahu ya, Yesaya itu kan juga berbicara kepada bangsa yang bukan sedang menderita saja, tapi dia berbicara kepada bangsa yang membuat orang lain menderita gitu. Maksudnya orang-orang kaya membuat penindasan kepada orang-orang miskin gitu. Orang para nabi bahkan ya, nabi, imam, mereka membengkokkan hati umat. Jadi yang bengkok-bengkok itu diluruskan gitu. Jadi semuanya itu adalah tadi hambatan-hambatan yang harus diluruskan atau dibereskan oleh orang yang menyambut Tuhan gitu ya. Nah, iya, jadi memang kalau kita lihat perjalanan Israel, bukan hanya fokus pasal ini, sebelumnya dikatakan bahwa mereka tidak taat, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka bergantung kepada diri mereka, bahkan kekuatan diri mereka ya. Ketika kejadian ini terjadi, mereka nggak cari Tuhan, mereka coba konfirmasi dengan bangsa-bangsa lain, dengan Aram mereka kerjasama, dengan bangsa yang lain juga mereka coba kerjasama supaya bisa menghancurkan musuh. Padahal mereka nggak lihat raja yang bisa menghancurkan musuh itu cuma Tuhan gitu ya. Itu membuat mereka tetap kalah gitu ya. Makanya ini semua kebobrokan-kebobrokan ini harus benar dihancurkan. Gaya hidup spiritual yang salah itu benar-benar harus dihancurkan, diperbaiki supaya Tuhan benar-benar bisa datang memberikan pemulihan bagi mereka. Nah, belajar dari penggenapan nubuat Yesaya dalam diri Yohanes Pembaptis, mengapa Yohanes Pembaptis disebut sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Kristus? Ini mungkin bisa kelanjutannya nih. Silakan Resti. Ya, bisa di-unmute dulu ya. Oke. Dalam beberapa pertanyaan tadi yang sudah dibahas, kita sudah sempat menyinggung tentang Yohanes Pembaptis, di mana ia disebut sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Kristus karena ia menyerukan pertobatan, memberikan baptisan sebagai simbol bahwa orang itu telah mengaku dosa dan bertobat, dan dengan rendah hati mengarahkan semua perhatiannya kepada Yesus Kristus yang akan datang. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini pun di mana ia menyerukan supaya orang-orang bertobat dan mempersiapkan jalan untuk Sang Mesias yang akan datang. Iya. Jadi iya, itu tadi juga. Iya, aku melihat Kak Resti juga dari awal tadi juga sampaikan ya. Hati yang disiapkan itu. Tadi kita ngomong tentang rohani, tapi juga di sini kalau bayangin Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah, bukan bertobatlah karena kamu sudah berdosa, enggak, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat gitu. Itu adalah satu seruan yang mungkin kalau dulu kita nggak perhatiin ya. Jadi bukan karena kamu berdosa kamu bertobat, tapi bukan itu, tapi karena Tuhan sudah dekat. Nah, bertobatlah supaya kamu bisa mempersiapkan dirimu menyambut Tuhan itu tadi. Juga dia sudah bilang kapak sudah disiapkan di akar pohon gitu ya. Yang nggak bertobat itu akan ditebang gitu dan dilempar ke dalam api. Nah, itu juga satunya hal yang membuat bangsa Israel itu juga melihat hal itu ya, melihat bahwa mereka juga membutuhkan pertobatan, membutuhkan juga keselamatan gitu. Jadi benar-benar yang Pembaptis selama hidupnya, walaupun dia nggak sempat melihat Yesus sebagai Tuhan yang bangkit gitu ya, atau Yesus yang benar-benar jadi raja gitu, dia sudah mempersiapkan umat Tuhan pada zaman Yesus untuk menerima dia, bahkan sampai saat ini ya, untuk menerima dia dan belajar bahwa kita perlu bertobat untuk masuk dalam kerajaan Tuhan.
yang menarik lagi ketika Yohanes Pembaptis saat itu melakukan tugasnya, dia nggak bilang dia Mesiasnya gitu ya, atau dialah jalan itu. Dikatakan dia secara langsung itu menunjuk bahwa Yesus sebagai Mesias itu yang akan datang setelahnya gitu. Makanya ketika dia melihat Yesus dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia gitu. Jadi bukan dirinya yang menghapus dosa manusia, tetapi dia yang mempersiapkan jalan supaya Mesias yang akan datang ini melakukan karya keselamatan yang lebih besar bagi seluruh umat, ya, bagi orang-orang yang tidak layak, bagi orang-orang yang tidak diakui. Yesus Kristus datang bagi mereka. Jadi kesalahpahaman tentang Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus itu dijelaskan juga oleh Yohanes bahwa anak domba Allah inilah yang akan menghapuskan dosa manusia, bukan sebagai raja yang besar secara politik yang kelihatannya dapat menghapuskan mereka dari penjajahan saat itu ya, karena Romawi juga menjajah, tetapi dia akan menghancurkan momok yang paling utama dalam kehidupan manusia, itu dosa. Oke, nah kita akan lanjut. Cuma ada satu pertanyaan ini, mungkin Reno atau Resti bisa menjawab ya, dari Kak VB. Permisi bertanya, mengapa di ayat 9 menggunakan analogi Sion, Yerusalem, dan kota-kota Yehuda? Apa arti dan maksudnya itu? Apakah ada yang mau menjawab? Reno atau Resti? Arti kata Sion, Yerusalem, kota-kota Yehuda. Oke, saya akan menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kak Reno. Dalam ayat 9 ini menggunakan analogi Sion, kemudian Yerusalem dan kota-kota Yehuda untuk melambangkan pusat kehadiran Allah dan umatnya, di mana mereka akan dipulihkan. Kemudian Sion dan Yerusalem ini merujuk atau memberikan suatu penggambaran tentang tempat penyembahan atau pusat ketika mereka menyembah kepada Tuhan, dan juga menjadi suatu simbol tentang pemulihan rohani yang akan dinyatakan oleh Allah kepada kehidupan orang-orang Israel ini. Sementara kota-kota Yehuda ini mewakili seluruh bangsa Israel yang menerima penghiburan dan yang menerima pemulihan daripada apa yang telah mereka alami setelah mereka jatuh dalam dosa, terus terjerumus dalam kesalahan mereka berulang-ulang, tetapi mereka mendapatkan pemulihan dan pengharapan yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Oke, apakah ada tambahan dari Reno? Sudah pas sekali, Kak. Mantap banget ya. Jadi memang kata-kata ini sering dipakai karena memang konteksnya mereka gitu ya. Putri Sion, bahkan Yeremia bilang sering dia sebagai Putri Sion, Israel ya, yang dikasihi Tuhan. Nah, oke, kita akan masuk ke bagian diskusi. Pada masa saat ini, masih adakah orang-orang yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis yang mengajak orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus? Oke, sekarang tadi Reno. Oke, sekarang Reno. Iya. Ya, tentu masih banyak ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai gitu sebagai utusan. Ya, kita menyadari bahwa diri kita semua manusia yang kita sebagai, ketika kita ada di dunia ini, kita menyadari bahwa diri kita adalah utusan begitu loh. Apa yang kita harus lakukan ketika kita ada di dunia ini? Banyak orang-orang ketika di dunia ini belum juga mengenal siapa itu Tuhan begitu. Dikatakan juga kan suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, kita menyadari bahwa dunia ini adalah padang gurun tersebut. Dunia ini adalah padang belantara tersebut. Nah, kitalah semua. Nah, mungkin juga di zaman sekarang apa yang sudah kita lakukan sekarang ini juga bagian dari apa yang dilakukan, menyerukan seru-seru yang apa juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Ya. Iya, jadi pasti masih banyak ya, salah satunya melalui media sosial TikTok ini. Iya, dan juga melalui Reno dan juga Resti kehidupannya ya, pasti juga akan berseru-seru gitu ya, karena juga dipersiapkan untuk itu di dalam sekolahnya. Iya. Oke, hambatan rohani apa saja yang saat ini masih merintangi orang-orang tidak percaya untuk menerima berita kelepasan dalam Kristus? Silakan Resti. Ya, bisa di-unmute dulu Resti. Oke, macet lagi. Resti bisa matikan videonya? Halo?
Iya, dia benar-benar buffering. Oke, buffering. Oke. Ya, mungkin Reno dulu ya. Jadi kamu main Boleh. tunggal nih di sini. Kira-kira hambatan rohani apa nih yang sering kali merintangi orang untuk nggak percaya gitu melalui berita kelepasan Yesus Kristus? Kalau misalkan kita melihat pada zaman sekarang, Kak ya, saya tuh melihat banyak orang-orang tuh lebih menekankan pada tubuhnya. Maksudnya pada tubuh ini mereka lebih berat, lebih condong kepada kedagingannya. Apalagi diafirmasi dengan banyaknya paham-paham yang mendukung hal tersebut. Ketika ada manusia yang nggak apa-apa, lakukan aja apa yang kamu suka, diafirmasi dengan filsafat-filsafat modern begitu, sehingga ketika orang ditawarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu, sebagai berita kelepasan tersebut, dia ngerasa bahwa hidup saya sendiri gitu dengan kenikmatan dunia yang sudah saya alami itu sudah cukup bagi saya. Toh di belakangan ini atau toh nanti ketika mati pun belum tentu ada kehidupan yang baru. Yesus Kristus bukan sebagai penawar yang betul-betul, karena mereka sendiri sudah membentengi diri, sudah apa ya dibilang terdistrak dengan paham-paham di sekitar dan juga kedagingannya itu sebagai apa ya, paham-paham atau afirmasi dari pengetahuan-pengetahuan dunia ini itu sebagai pembenaran akan nafsunya yang ingin dia lakukan. Itu sih yang menurut saya pada zaman sekarang menjadi penghambat untuk mengenal kelepasan yang sejati tersebut. Iya, thank you. Resti, apakah bisa dengar kita? Bisa Kak, sorry Kak. Iya, oke. Tadi pertanyaannya, hambatan rohani apa saja yang saat ini masih merintangi orang-orang tidak percaya untuk menerima berita kelepasan dalam Kristus? Silakan Kak Resti. Oke, jika kita melihat hambatan yang terjadi saat ini, ada begitu banyak perkembangan teknologi yang terjadi. Ada begitu banyak juga orang-orang yang, dan bukan hanya kita saja yang memberitakan Injil melalui teknologi yang ada saat ini, tapi ada begitu banyak ajaran yang menyebar luas. Di situ juga ada ajaran yang memberikan suatu janji bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus, maka hal-hal yang baik saja yang akan kita terima, dan tidak memberikan suatu tantangan atau tidak memberikan suatu hal yang menyampaikan bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus, kita juga harus turut untuk memikul salib, merasakan penderitaan, bukan hanya hal-hal yang baik-baik saja yang kita terima. Jadi itu mungkin ketika orang mendengarkan kesaksian tentang Yesus Kristus, mengalami suatu hal di mana dilema gitu, hal-hal pemahaman hambatan-hambatan rohani di mana mereka akan dilema. Sebenarnya kebenarannya yang mana? Apakah ketika saya menerima Yesus Kristus, hal-hal yang baik saja akan saya terima, ataukah ketika saya menerima Yesus Kristus, saya harus juga turut untuk memikul salib, merasakan penderitaan, merasakan berbagai macam tantangan yang akan menjadi hambatan di dalam pertumbuhan secara spiritual dan untuk menerima berita kelepasan tentang Yesus Kristus. Iya, berarti gunung, lembah, dan juga jalan yang bengkok itu masih ada sampai sekarang ya berarti ya. Dan tugas teman-teman dan tugas kita semua, orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, adalah menjadi orang yang bersuruh-suruh tadi ya, untuk di tempat kita masing-masing, kayak tadi Kak Roma bilang di medsos, dalam upaya kita untuk mencerminkan jati diri kita sebagai murid Tuhan, kita menjadi orang yang bersuruh-suruh. Oke, silakan Kak. Nah, bagian terakhir sebelum kita mengakhiri serangkaian pendalaman Alkitab kita, maukah Resti, maukah Reno menjadi seorang Yohanes Pembaptis masa kini yang berseru-seru persiapkan jalan bagi Tuhan pada perayaan Natal tahun ini? Bagaimana teman-teman akan melakukannya? Berikan contoh yang konkret ya. Konkret di sini artinya praktis, bisa diterapkan dan tidak mengambang. Ya, silakan dari Reno dulu. Jelas jawabannya mau ya. Puji Tuhan, ketika saya pribadi dipanggil menjadi hamba Tuhan dan memutuskan untuk sekolah teologi, itu adalah bentuk kemauan saya, dan terkhusus untuk tahun ini saya bersyukur Tuhan sertai saya sampai saat ini. Saya ada bisa menjalani tahun terakhir sebagai mahasiswa Institut Injil Indonesia, menjalani praktek 1 tahun. Dan apa kalau misalkan dibilang pertanyaannya bagaimana saya untuk melakukannya?
Saya menyadari sekarang apa yang Tuhan berikan kepada saya, tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada saya maksimalkan dengan apa yang saya bisa begitu. Dengan mungkin kita semua punya tanggung jawab masing-masing begitu kan, dan itu adalah hal yang akan saya lakukan dan akan terus saya lakukan bahkan hanya di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya begitu. Bentuk sebagai saya pribadi untuk melaksanakan setiap panggilannya, karena saya mungkin masih terbatas ya di tempat ini. Dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya akan memaksimalkan hal tersebut begitu. Oke, nah kita perlu satu contoh konkret ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, silakan bisa berbagi. Contoh konkret menjadi pendengar yang baik buat orang-orang di sekitar. Seringkali orang-orang zaman sekarang tuh, ini menjadi pengalaman pribadi saya. Saya belajar untuk menjadi pendengar ketika orang sedang dalam pergumulan atau sedang dalam masalah gitu ya. Siapapun teman saya berusaha memposisikan diri sebagai pendengar, dan ketika mereka men-sharingkan, meminta saran, di situ saya mungkin akan lebih tepatnya seperti mengenalkan Kristus begitu pada mereka, serta ya banyak hal sejatinya kan, melalui media sosial kita begitu ya, demikian. Oke, ya jadi akan jadi pendengar yang baik gitu ya, dan juga akan berbagi melalui media sosial ya. Ini dua langkah yang sekiranya juga bisa diwujudkan oleh Reno tahun ini, khususnya dalam perayaan Natal, supaya Natal yang dirayakan juga benar-benar praktis, benar-benar bisa juga berbagi, dan Tuhan juga yang dimuliakan. Nah, kalau Resti sendiri, apa langkah konkretnya yang kamu lakukan? Silakan. Oke, kalau dari saya, langkah-langkah konkret yang bisa saya lakukan setelah memahami kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini, dan juga pada perayaan Natal tahun ini, saya sebagai perantau ya, seringkali merasa bahwa ketika jauh dari orang tua ada sesuatu hal yang hilang ketika mau memaknai Natal gitu. Tapi halo Resti. Buffering. Oke, kalau dengan kita mungkin video dimatikan dulu aja ya, supaya apakah bisa terdengar, Kak? Iya. Oke. Silakan. Dari saya, hal-hal konkret yang bisa saya lakukan yaitu ketika saya melihat dan saya juga diberi kesempatan untuk pelayanan di gereja, orang-orang memandang bahwa suatu perayaan tentang Natal itu bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu tentang hadiah, tentang sesuatu hiasan-hiasan yang mewah. Tetapi sebenarnya bukan itu. Ketika kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan adalah bagaimana hati kita yang benar-benar memiliki kerinduan bahwa untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang menjadi penebus bagi hidup kita, yang dapat membebaskan kita dari belenggu dosa, yang dapat membebaskan kita dari maut, sehingga pada akhirnya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Oke, berarti yang kamu akan lakukan apa ini? Persiapan hati, terus nanti konkretnya seperti apa? Ketika mempersiapkan hati itu kan diawali dari diri saya terlebih dahulu, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, menyuarakannya kepada orang lain, bagaimana memberikan suatu pengertian bahwa ketika kita memaknai tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu bukan tentang hadiah atau maraknya suatu perayaan, tetapi bagaimana hati kita. Iya. Setelah siap hatinya, terus dibagikan apa yang didapatkan ya. Oke, terima kasih Resti dan juga terima kasih Reno sudah menjadi anak muda yang boleh menjadi berkat gitu ya melalui platform Alkitab Instagram malam hari ini dan juga dalam pelayanan.
dan semua teman-teman yang juga sudah bergabung pada malam hari ini. Bersyukur sekali gitu ya, di akhir dari Desember kita bisa belajar tentang firman Tuhan, belajar nubuatan-nubuatan tentang janji, tentang pengenapan yang akan digenapi oleh Yesus Kristus, yang akan memberikan pemulihan besar, dan dia sekarang sudah datang gitu ya, 700 tahun ketika nubuat itu disampaikan gitu, sudah digenapi Yesus 2020 tahun lebih gitu ya. Jadi hitungannya udah hampir 2700 tahun lebih. Sekarang kita sudah punya itu di dalam Yesus Kristus gitu ya. Biar kita juga bisa memaknai Natal dengan berita kelepasan yang sudah diberikan kepada seluruh orang percaya, dan kita juga bisa menyampaikan itu sekali lagi ya, supaya banyak orang juga yang mengenal kelepasan yang diberikan oleh Yesus Kristus gitu. Iya, Kak Yuda mau memberikan kesimpulan. Iya, kita perlu membahas banyak banget tentang Yesaya, tentang konteksnya, tapi juga ada satu hal yang kita bahas paling kenceng malam ini menurut saya adalah tentang nubuat orang yang berseru-seru itu sendiri gitu. Nah, nubuat tadi itu berbicara memang tentang Yohanes Pembaptis, tapi saya pikir ketika kita menggali ini lagi dan lagi, hal yang muncul tuh sama gitu. Buat kita sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk jadi orang yang berseru-seru di padang gurun, entah padang gurun digital, padang gurun tempat kita bekerja, padang gurun tempat kita beraktivitas gitu ya, yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga belum mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran mereka untuk menerima Yesus Kristus yang sudah datang. Gitu. Amin. Iya, selamat memasuki Natal 2024 dan selamat juga menyongsong tahun baru 2025. Biarlah apa yang sudah dialami tahun ini semakin meningkat di tahun depan dan semakin memuliakan Tuhan pastinya, sehingga kita semakin level up gitu ya, semakin meningkat. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi, dan pada akhirnya kita akan menutup serangkaian Alkitab malam hari ini ya. Minta kesediaan Reno, bisa berdoa untuk penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang sungguh indah kami boleh sharing satu dan lain hal perihal apa yang Kau sampaikan melalui kitab suci-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kiranya Tuhan apa yang kami pelajari pada malam hari ini Tuhan terus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari pun, juga ketika kami pada bulan ini menyambut Natal Tuhan, kiranya kami dapat memaknai Natal ini dengan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, Kak Yudo dan juga Kak Roma, dengan keluarga dan juga pekerjaan semua. Engkau yang berkati, begitu juga dengan hamba-Mu Reno dan juga Resti dalam studinya, Engkau yang menyertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hal yang akan kami lakukan selanjutnya kami menserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Reno, Resti dan teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang selalu mendukung di belakang layar. Ada Tere, ada Elan. Jadi kita nggak berdua aja. Ada Tere dan Elan yang selalu menolong kita di depan kita nih mereka. Terima kasih. Kita pamit. Oh, ini ada satu respon dari Murad. Terima kasih tim Sabda dan para tamu yang sudah berbagi. Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Kita pamit semuanya. Salam. Ayo. Bye. Selamat Natal. Dan sebagai pengumuman terakhir, teman-teman, ini adalah Alkitab terakhir untuk tahun 2024. Jangan bingung ya, karena tahun 2025 kita akan hadir lagi gitu dengan tema-tema yang baru. Dengan lebih segar lagi. Jadi silakan teman-teman nanti bisa bergabung, ajak teman-temannya sebanyak mungkin. Kita akan ketemu 2025 ya. Jadi 2 minggu ke depan kita masih libur, tapi kita ketemu tanggal 6 Januari 2025 dengan tema Level Up. Nanti kita akan promosikan apa temanya dan siapa guest-guestnya, siapa tamu-tamunya. Jika teman-teman ingin menjadi tamu seperti Reno, Resti, silakan kontak kita. Jadi jangan takut, ada panduan-panduan yang akan kita tuntun supaya kita bisa mempersiapkan juga jalan bagi Tuhan dengan berseru-seru melalui Alkitab gitu ya.